Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar semuanya? Sehat semua? Baik-baik semua? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu yang kakak semua harapkan. Kembali lagi di minggu ini bersama Kak Sony, Kak Karen dan Oke, kita bertiga akan sama-sama sama adik-adik akan memuji Tuhan. Jadi adik-adik semua udah siap belum? sudah dong Kak. Oh sudah ya. Sudah, Kak. Kita juga sudah kalau gitu. Lagu yang pertama ini tentang orang yang suka marah-marah adik-adik. Kalau marah-marah tuh di hatinya panas tuh. Iya kan? Ayo kita nyanyikan lagu pertama, Mendidih di Hati. God bless. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ku tak akan mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Sekali lagi adik-adik. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ku tak akan mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Oke, adik-adik. Jadi kita harus mendengarkan firman Tuhan, baru kita ngerti. Habis itu ya hati kita jadi tenang, nggak mendidih lagi adik-adik. Oke? Do, re, mi, do. Do itu apa ya kak? Apakah doa itu Kak? Do Do apa itu Kak, Prince? tangga nada. Tangga nada. Yes, betul. Itu doa itu tanda Iya, nada. tangga nada ya adik-adik. Nah, Sampai do lagi. Do lagi. Do, do, gitu. Iya. Oh. Do oke, re mi oke. fa sol la si do. Oh, Iya, gitu iya, Kak. bagus ya, suara Kak Karen bagus ya. Kayak Wah. lagu sekolah minggu itu, Kak. Iya, memang benar ada lagu sekolah minggu yang itu. Ada juga. Tapi kalau ditanya do itu apa, jawabnya bukan tangga nada tuh Kak. Oh, jadi Apa apa? Kak? Do? Itulah dosamu. Oh. Ya enggak sih? Do itu Oke. dosa. Hmm. Do, dosa. Dosa. D O D S A S A. Re? Dosa. Salah. Re itu rela. R L A la. Rela. Oke, nah itu adik-adik. Adik-adik udah mulai ngerti belum lagunya nih? Udah mulai ingat-ingat ya? Udah. Adik muda ada yang nggak ngerti juga nih. Tapi nggak ngerti, dengerin. Kakak-kakak mau nyanyi lagu itu. Adik-adik ikutin ya. Kita sama-sama belajar ya. Ayo Kak Fritz, musik. Sambil berdiri, sambil goyang boleh. Do itulah dosamu, relakan hatimu. Minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Nah, udah mulai ngerti ya. Sekali lagi adik-adik. Do itulah dosamu, relakan hatimu. Minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapuskan.
sudah dihapuskan adik-adik. Terima kasih Tuhan, ya kan? Senang kan kita kan? Wah, Senang senang banget kan. dong. Dihapus oleh siapa sih? Tuhan Yesus. Oke, karena kita senang, Tuhan Yesus telah mengasihi kita adik-adik. Kita juga harus mengasihi sesama kita seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Jadi lagu berikutnya itu judulnya Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Lagunya gimana ya? Gimana, Kak? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Itu kayak? Oh, mantap itu ya, benar-benar. Betul banget. Ini lagunya sukacita adik-adik. Jadi adik-adik pastikan berdiri sambil nari sama-sama ya adik-adik. Boleh gini jempolnya nih. Nanti belajar diputar gini nih. Set, ya kan? Putar sebaliknya bisa juga nih tuh. Oke? Nah, nih yuk kita nyanyi sambil jempolnya gini. Oke, Kambit, musik. Bagaimana ya? Bagaimana aku harus merasakan perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku merasakan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau, jempolnya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Oke, 4, 3 Kak. Mana aku harus merasakan perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku merasakan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kasih Kau jempol. Ku kasihi Kau, asik. Mantap. Ku kasihi Kau, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Mantap. Jadi kita dapat kasih Tuhan, kita juga mengasihi sesama kita adik-adik. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita nyanyikan satu pujian lagi adik-adik. Lagunya apa Kak? Lagunya adalah Roh Kudus yang manis. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita undang Roh Kudus biar kita mengerti dan melakukannya, ya kan Kak? Bener Bener banget. banget, Kak. Amin. Oke, kita nyanyi dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Oke. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus, berfirman
dan melakukannya setiap hari. Panggil Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi dari awal adik-adik, lebih sungguh-sungguh. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Panggil Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Nyanyikan refnya lagi. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Tutup matanya adik-adik, lipat tangannya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan oleh pujian dari kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak yang menyampaikan firman Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi bersama Kak Kila di sini di ibadah online Harvest Kids. Nah, seperti biasa kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, adik-adik harus tetap duduk manis ya, tidak boleh melirik ke kanan atau melirik ke kiri, lihat ke depan, lihat kakak di sini. Oke, nah sebelum kakak menceritakan firman Tuhan, kakak mau menunjukkan
sesuatu kepada adik-adik. Nah, mau menunjukkan apa ya? Hayo, apa yang akan kakak tunjukkan kepada adik-adik? Tara, ini apa ya? Coba kita cek isinya apa ya adik-adik? Sepertinya ada suara uang di dalamnya. Coba kakak buka ya. Wow, ternyata ada uang banyak di dalamnya adik-adik. Wow, biasanya kalau uang itu digunakan buat apa ya? Nah, bisa buat beli apa? Buat beli es krim. Terus buat apa lagi? Bisa buat beli kue. Terus apa lagi adik-adik? Iya, bisa buat beli mainan, robot-robotan bisa, atau mobil-mobilan juga bisa. Nah, kakak mau cerita nih. Mau cerita tentang salah satu murid Tuhan Yesus. Tentang siapa? Salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama, coba lihat, ini huruf apa? Huruf Y. Ini huruf apa? U. Ini huruf apa? D. Ini huruf A. Ini huruf S. Namanya siapa? Namanya Yudas. Siapa nama murid Tuhan Yesus? Namanya Yudas. Nama kepanjangannya Yudas Iskariot. Siapa namanya? Yudas Iskariot. Nah, pada suatu hari, murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas pergi menemui kepala imam-imam. Dia kira-kira ngapain ya adik-adik ketemu dengan kepala imam-imam itu? Ternyata adik-adik, kepala imam-imam itu adalah yang tidak menyukai Tuhan Yesus dan ingin menculik Tuhan Yesus. Nah, ketika itu Yudas pergi menemui kepala imam-imam. Kepala imam-imam itu bilang kepada Yudas, kamu harus menyerahkan Yesus kepada kami. Lalu Yudas berkata, aku akan menyerahkan Yesus kepada kalian, tapi kalian harus memberikan uang kepadaku. Kata Yudas kepada kepala imam. Baiklah, mereka bersepakat, aku akan mempertemukan kamu dengan Yesus, kata Yudas. Lalu kepala imam memberikan uang kepada Yudas. Nah, di suatu tempat ya, Tuhan Yesus bersama kedua muridnya ya, berkatalah Tuhan Yesus kepada dua muridnya, pergilah kalian ke kota, kalian akan bertemu dengan seseorang yang memegang kendi. Seseorang yang memegang kendi ini ya akan mengantarkan kalian ke tempat di mana nanti malam kita akan melakukan perjamuan kudus, kata Yesus kepada kedua muridnya. Lalu pergilah kedua muridnya ke kota itu. Dan ternyata benar yang Tuhan Yesus sampaikan. Kedua murid Tuhan Yesus bertemu dengan seseorang yang memegang kendi dan dia bertanya, di manakah kami akan melakukan perjamuan kudus bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu
seseorang yang membawakan diri ini, mengarahkan, mengantarkan tempat untuk nanti malam perjamuan kudus Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Lalu tibalah suatu malam, mereka sudah berkumpul di tempat perjamuan kudus. Nah, kira-kira Yudas ada di tempat itu tidak adik-adik? Coba lihat. Nih gambarnya. Coba hitung ada berapa orang murid Tuhan Yesus. Coba hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wow, ternyata 12 murid Tuhan Yesus ada di situ semua. Berarti Yudas ada di perjamuan kudus itu juga adik-adik. Nah, ketika mau memulai perjamuan kudus, Tuhan Yesus bilang dia mengetahui bahwasanya ada seorang daripada muridnya yang telah mengkhianatinya. Dia berkata kepada seluruh muridnya yang ke-12 ini, Tuhan Yesus berkata, "Aku mengatakan kepada kalian bahwa aku mengetahui ada salah satu daripada kalian yang akan menyerahkan aku kepada kepala imam," kata Yesus kepada ke-12 muridnya. Lalu ke-12 muridnya mulai berbisik dan mulai sedih. Maksudnya Tuhan Yesus siapa? Lalu salah seorang murid Tuhan Yesus berkata, "Tuhan, bukan aku yang mengkhianatimu," kata Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus memberikan satu isyarat. "Kalian yang salah satu dari kalian yang mengkhianatin aku adalah yang mencelupkan roti ke dalam nampan ini," katanya seperti itu. Tapi yang luar biasanya adik-adik, apa yang mau kakak sampaikan melalui firman ini, walaupun Tuhan Yesus dikhianati, dijahati, dia tetap mengasihi murid-muridnya. Dia sangat menyayangi ke-12 murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus itu adalah Maha Tahu. Dia tahu yang di dalam hati kita walaupun kita tidak menyampaikannya langsung. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Kalau adik-adik dijahatin sama teman-temannya, balas jahat atau enggak? Enggak boleh ya adik-adik, enggak boleh. Kita harus tetap menyayangi teman-teman kita walaupun kita dijahatin, walaupun kita dipukul. Kita tidak boleh balas pukul. Sama seperti Yesus, walaupun dikhianatin, dia mau dijahatin, tapi tetap mengasihi orang yang menjahatin ataupun mengkhianati dia. Seperti itu adik-adik. Nah, demikian firman Tuhan dari kakak. Ya, kita mau berdoa. Lipat tangannya ya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami diberikan kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, kami mau seperti Engkau selalu mengasihi orang-orang di sekeliling kami. Ada teman-teman kami, ada mama, ada papa, ada adik, ada kakak. Kami mau mengasihi mereka sama seperti-Mu mengasihi kami semuanya.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik kakak mau jelaskan untuk aktivitasnya. Nah, untuk aktivitasnya plan nanti kakak akan berikan gambar Yudas. Nah, gambar Yudas ini nanti adik-adik kelas plan bisa warnain dengan bagus ya. Kalau untuk kelas grow sama fruitful nanti itu pilih kata di huruf acak yang udah kakak buat. Nanti ada 5 pertanyaan. Jawaban daripada 5 pertanyaan ini ada di kotak huruf-huruf ini. Jadi nanti adik-adik boleh tarik jawabannya garis lurus. Nah, di situ pasti nanti adik-adik menemukan jawabannya. Nah, yang kelas grow fruitful itu bisa baca firman Tuhannya ya di Markus 14 ayat 10 sampai 21. Kalau adik-adik baca di situ nanti akan menemukan jawaban daripada 5 soal yang akan kakak berikan. Nah, buat adik-adik harus semangat mengerjakannya ya. Terus nanti di tag di IG GBI Rem atau di Harvest Kids. Atau kalau adik-adik tidak bisa kirim di IG, ya adik-adik boleh loh kirimnya itu di WhatsApp sama kakak-kakak yang ngirimin link untuk firman Tuhannya. Jadi bisa dari WhatsApp juga. Nanti adik-adik dikasih poin. Nah, poin itu nanti suatu saat dihitung sama kakak-kakak guru sekolah minggu. Nanti bisa dapat hadiah yang menarik pastinya. Oke adik-adik, ditunggu ya untuk aktivitasnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.